Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih dapat melaksanakan proses belajar dalam mata kuliah metodologi penelitian. Yang kali ini saya akan memaparkan satu pengantar dari mata kuliah tersebut yang mencoba untuk membuka pemikiran kita bersama tentang konsep dasar di dalam melaksanakan satu kegiatan penelitian. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa substansi dari suatu penelitian, di mana penelitian itu akan bermuara pada ilmu pengetahuan, yang artinya bahwa ilmu pengetahuan tidak akan berkembang, tidak akan mengalami dinamikanya, dan tidak akan menarik untuk terus didiskusikan ketika kegiatan penelitian itu berhenti, ketika kegiatan penelitian itu tidak pernah dilakukan oleh para sarjana. Artinya bahwa tidak adanya satu penelitian, maka pengetahuan itu akan hilang. Nah, untuk itu ini menjadi suatu hal yang penting dalam konteks pengantar kali ini, supaya kita bersama bisa mengerti dan memahami hubungan antara keduanya, termasuk bagaimana melakukan sebuah kegiatan yang berbasis pada metode ilmiah, serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dasar-dasar penelitian itu sendiri. Nah, pertanyaan pertama, mengapa kita meneliti? Nah, kemarin di sebagian kelas sudah saya singgung ya, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari juga tidak terlepas dari kegiatan penelitian, atau sederhananya pengamatan, atau dengan bahasa yang lain ingin mencari tahu pemecahan masalahnya. Setiap hari kita berhadapan dengan masalah, setiap hari kita selalu ingin mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Maka tentu muara dari setiap kegiatan yang kita lakukan dalam setiap memecahkan masalah itu berawal dari adanya masalah itu sendiri. Nah, sama halnya dengan kita melakukan penelitian dalam konteks ilmiah, ya, dalam konteks di perguruan tinggi, dalam konteks menyelesaikan tugas akhir. Nah, kita akan selalu berangkat dari adanya masalah yang ingin kita pecahkan. Nah, di sisi yang lain, selain dengan adanya masalah, kita juga memiliki hasrat ingin tahu. Nah, bagi sebagian orang memiliki keingintahuan yang sangat tinggi, sehingga dia selalu melakukan percobaan-percobaan atau eksperimen, selalu melakukan penelitian dalam bentuk kasus, selalu melakukan penelusuran, pengamatan di masyarakat pada objek penelitian tertentu dalam bentuk etnografi, penelitian dokumen, dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud dari hasrat ingin tahu yang juga dilakukan dalam bentuk
penelitian. Maka dari itu dua hal ini menjadi suatu yang penting. Dua hal ini menjadi basis di dalam mengungkap alasan yang mendasar ya tentang mengapa kita harus melakukan penelitian. Baik teman-teman mahasiswa yang saya hormati, di dalam satu penelitian ada dua pendekatan. Nah ini nanti tentu yang akan membedakan bahwa penelitian yang kita lakukan sehari-hari dalam konteks kehidupan kita untuk memecahkan masalah kehidupan kita dengan penelitian yang kita lakukan misalnya di lingkungan perguruan tinggi. Nah ini ada dua perbedaan yang sangat mendasar. Nah yang pertama disebut pendekatan ilmiah dan yang kedua disebut pendekatan non ilmiah. Ini ada contoh sederhana ya, satu kasus. Adi sakit selama seminggu. Nah ini masalahnya. Jadi kasusnya adalah Adi sakit selama seminggu. Nah, bila kita menggunakan pendekatan ilmiah ya, atau menggunakan metode ilmiah, maka tentu langkah yang kita lakukan diantaranya adalah melakukan pemeriksaan ke dokter. Nah, ini sama halnya melakukan cross check data, melakukan pencocokan data, misalnya begitu kalau kita di lapangan. Tapi karena ini kasusnya sakit ya, periksa ke dokter. Kemudian setelah diperiksa ke dokter, bisa saja kita diambil sampelnya, apakah darah kita atau yang lainnya, untuk kemudian dites laboratorium. Nah, setelah dites laboratorium ini akan diketahui penyakitnya ini, sehingga yang terakhir dilakukan pengobatan. Nah, dari 3 serangkaian kegiatan ilmiah ini tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Adi ternyata sakit tipes. Nah, ternyata begitu, Adi sakit tipes. Nah, ini menggunakan pendekatan ilmiah. Coba kita bandingkan dengan pendekatan non ilmiah. Nah, kalau non ilmiah dengan tidak menggunakan rasio, mungkin kita akan pergi ke dukun atau paranormal. Nah, setelah kita pergi ke dukun, nah penyembuhannya dengan cara misalnya minum air ajaib, dengan penyembuhan dengan batu, ya, atau dengan yang lain-lain yang tidak bisa dinalar menggunakan akal pikiran. Sehingga dari situ dapat disimpulkan Adi kurang dikasih sesajen. Nah ini salah satunya. Ini kalau menggunakan pendekatan non ilmiah. Nah, sehingga hasilnya pun juga coba-coba. Kesimpulannya akan menduga-duga. Nah, ini benar atau salah tidak dapat diukur dengan cara yang jelas. Nah, sehingga ada perbedaan mendasar di dalam melakukan penelitian dengan pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Ciri-cirinya kalau pendekatan ilmiah, yang pertama, masalah dirumuskan secara jelas dan spesifik. Ya. Kemudian yang kedua, masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Nah, karena datanya jelas tadi, menggunakan langkah-langkah yang jelas sehingga bukti-bukti empirisnya jelas untuk mengukur masalah itu. Kemudian yang ketiga, jawaban atas permasalahan didasarkan pada data. Yang keempat, proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan pada logika yang benar. Serta yang kelima, kesimpulan siap atau sangat terbuka untuk diuji oleh orang lain. Ini kalau menggunakan pendekatan ilmiah.
Nah, sedangkan pendekatan non ilmiah ini ciri-cirinya perumusan masalahnya kabur atau abstrak. Ya, ini tidak jelas benar atau salah masalahnya ini atau bukan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, masalah tidak selalu diukur secara empiris dan bersifat atau dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Nah, ini. Jadi biasanya memang seperti itu, tidak empiris ya, tidak dapat dinalar begitu ya. Kemudian jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan, tetapi melalui cara-cara supranatural. Kemudian keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis. Dan yang kelima, kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Nah, ini sifatnya lebih tertutup. Ya, ini kalau ciri-ciri pendekatan non ilmiah. Baik, dua aspek tadi saya kira dapat kita pahami untuk kemudian kita dapat membedakan bagaimana sesungguhnya penggunaan pendekatan non ilmiah dan pendekatan ilmiah di dalam suatu penelitian. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini secara etimologis maupun secara terminologi, secara istilah maupun secara definisi. Baik, teman-teman mahasiswa, nah, kita dapat mencoba untuk memahami terlebih dahulu apa itu istilah ilmu pengetahuan. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Nah, kalau kita lihat dalam konteks istilahnya, ilmu pengetahuan merupakan bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Nah, ini salah satu definisi dari ilmu pengetahuan berdasarkan pandangan bahwa ilmu pengetahuan sebagai sebuah produk. Kemudian yang kedua, pengetahuan adalah atau ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses ilmiah. Ini ilmu pengetahuan sebagai sebuah proses. Ini, ya. Jadi dua aspek yang berbeda tetapi memiliki satu hubungan yang sama, ya, hubungan yang sepadan. Di mana ketika kita mendekatkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah produk, maka ibaratkan sebuah bangunan yang terus dikembangkan, yang terus ditambahkan, yang terus dibesarkan melalui kegiatan-kegiatan riset, ya, melalui kegiatan-kegiatan ilmiah, sehingga semakin lama bangunan ilmu pengetahuan itu semakin besar dan semakin kokoh. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah proses, nah ini diperoleh melalui prosedur ilmiah. Jadi prosesnya melalui prosedur ilmiah, sedangkan produknya adalah sebuah bangunan yang terus-menerus dibangun, yang terus-menerus dilakukan untuk semakin membesarkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan. Apa fungsi dari ilmu pengetahuan itu? Nah, yang pertama
Fungsi dari ilmu pengetahuan adalah untuk menerangkan gejala-gejala yang terjadi. Misalnya dalam konteks ilmu sosial. Ketika terjadi satu perubahan yang nyata ya, di dalam masyarakat kita, misalnya perilaku masyarakat berubah dengan hadirnya teknologi baru. Nah, ini tentu bisa dijelaskan kenapa hadirnya teknologi mampu merubah ya, perilaku, mampu merubah sikap, bahkan mampu mengubah pemikiran dari masyarakat kita. Nah, tentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teoritik yang sudah mapan ya, dalam bidang ilmu-ilmu sosial, kita dapat membaca gejala apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan di dalam perilaku masyarakat tersebut. Nah, inilah jadi ilmu pengetahuan dapat menerangkan satu gejala. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan untuk memahami hakikat gejala. Nah, di samping ilmu pengetahuan untuk menerangkan gejala, sekaligus di sini juga kita ya, sebagai sosok sarjana yang konsisten dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, juga mempelajari ilmu pengetahuan akan mampu memahami apa hakikat atau apa sesungguhnya yang terjadi dari perubahan-perubahan yang kita lihat di masyarakat. Contohnya tadi perubahan di bidang perilaku manusia, perilaku masyarakat dengan hadirnya teknologi. Nah, hakikatnya kita akan bisa ketahui dengan kita memahami dan menelaahnya melalui pendekatan-pendekatan ilmu sosial. Kemudian yang ketiga, untuk meramalkan kejadian yang akan datang. Nah, dengan kita memahami hakikat gejala itu, tentu kita akan bisa memprediksikan kira-kira konsekuensinya apa. Kira-kira apa yang terjadi nanti ke depan ketika saat ini perilaku manusia telah berubah. Perilaku masyarakat telah berubah seiring dengan hadirnya teknologi. Nah, ini dapat kita ramalkan. Nah, kemudian yang keempat, ini lebih kepada mengendalikan gejala itu. Nah, tentu dengan kita mengetahui beberapa teori-teori yang sudah mapan, nah kita akan mampu untuk mencegah, kita akan mampu untuk menangani, kita akan mampu untuk mencoba memberikan solusi ketika gejala-gejala yang terjadi itu merupakan satu masalah. Ya. Nah, ini yang dapat kita pahami tentang fungsi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ciri-ciri dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai objek kajian. Nah, tadi perubahan perilaku masyarakat. Nah, berarti objek kajiannya adalah masyarakat. Nah, jelas ya. Nah, kemudian apa ya? Berkaitan dengan upaya meningkatkan laba atau meningkatkan keuntungan pada usaha tertentu. Nah, berarti objeknya adalah pengusaha yang memiliki usaha tertentu itu. Nah, atau usahanya juga yang saat ini sedang berjalan. Ini objek kajiannya. Nah, kemudian mempunyai metode pendekatan. Nah, ini tadi jadi setiap masalah yang kita teliti tentu berkaitan dengan objek yang kita teliti dan juga berkaitan dengan langkah-langkah di dalam kita melakukan penelitian itu. Inilah metode atau pendekatan. Kemudian selanjutnya disusun secara sistematis ya.
Jadi mulai dari masalahnya apa, ya, metode yang digunakan apa, dan hasilnya bagaimana. Nah ini selalu begitu ya, karena ini yang dikatakan penelitian ilmiah itu ya sistematis. Nah, sistematis itu mulai dari masalah yang dapat diidentifikasi, kemudian metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, dan hasil ya, dari identifikasi itu. Kemudian bersifat universal atau legitimate. Nah, selanjutnya kalau kita gambarkan perbedaan antara ilmu pengetahuan di masa lalu dengan ilmu pengetahuan sekarang. Ya, kalau masa lalu kecenderungannya ilmu pengetahuan itu didikotomikan atau dipisah-pisahkan. Ya, ada ilmu sains tersendiri, ilmu logika tersendiri, ya, ilmu sosial tersendiri, ya, dan lain sebagainya. Ini gambarannya. Agama tersendiri. Ya, jadi disebut classical sciences. Ya, jadi ilmu pengetahuan klasik itu dikotomikan. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita katakan sebagai modern sciences ya, jadi ilmu pengetahuan modern. Nah, ini sesungguhnya saat ini karena kompleksitas permasalahan yang terjadi, masalah tidak hanya muncul dari satu disiplin keilmuan, tapi multidisiplin keilmuan, termasuk cara pemecahannya juga tidak bisa dipecahkan melalui satu disiplin keilmuan, tetapi melalui berbagai disiplin keilmuan. Maka kemudian kecenderungan atau ciri-ciri dari ilmu modern lebih kepada konteks interdisiplinary, ya, percampuran antara berbagai disiplin keilmuan menjadi satu untuk dapat memecahkan satu masalah. Nah, baik, itu tadi sekilas tentang ilmu pengetahuan. Sekarang selanjutnya kita akan memahami apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Nah, kita seringkali mengatakan dalam melakukan penelitian kita harus menggunakan metode ilmiah, atau ilmu pengetahuan selalu menggunakan metode ilmiah. Nah, di sini apa yang dimaksud dari metode ilmiah itu? Nah, ini ya, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Nah, kita tahu bahwa metode ilmiah ini merupakan sebuah mekanisme atau cara, ya, cara apa? Cara di dalam mendapatkan pengetahuan dengan prosedur-prosedur yang didasarkan pada satu struktur logika yang terdiri atas tahapan kerja sebagai berikut. Yang pertama, adanya kebutuhan objektif. Nah, ini artinya bahwa di sini kepentingan dari sebuah metode ilmiah adalah untuk mengukur secara jelas apa yang dapat diberikan terhadap atau apa yang dapat dimunculkan atau apa yang dapat dilakukan dengan adanya masalah yang terjadi. Nah, ini disebut adanya kebutuhan objektif di situ. Nah, selanjutnya perumusan masalah. Nah, selanjutnya pengumpulan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data atau informasi atau fakta, kemudian analisis data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Nah, inilah beberapa ciri-ciri atau struktur di dalam metode ilmiah. Selanjutnya kita mengenal sifat metode ilmiah. Sifatnya efisien dalam penggunaan sumber daya, ya. Jadi mencoba untuk mencukupkan atau mengefisienkan, ya, tenaga, biaya, waktu. Ini 3 aspek sumber daya yang penting di dalam
melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Yang kedua, bersifat terbuka, dapat dipakai oleh siapa saja, bahkan dapat diuji oleh siapa saja. Nah, yang ketiga, teruji, prosedurnya logis dalam memperoleh keputusan. Nah, adapun pola pikir metode ilmiah ada dua, teman-teman ya, mahasiswa yang berbahagia. Jadi kita sering mendengar istilah penelitian induktif dan penelitian deduktif. Nah, maksudnya apa? Ya, istilah induktif dan deduktif ini. Nah, kalau induktif sering kita dengar ya sebagai sebuah penelitian atau langkah-langkah metode ilmiah yang mana pengambilan kesimpulan dari kasus itu bersifat khusus awalnya. Nah, jadi kajiannya khusus, spesifik. Tapi kemudian kesimpulan akhirnya menjadi bersifat umum. Nah, ini ya. Jadi dari sesuatu yang khusus ke sesuatu yang umum. Nah, spesifik menjadi umum atau dapat digeneralisir. Biasanya kita mengamati kasus-kasus tertentu ya di masyarakat, persoalan-persoalan tertentu atau kecenderungan-kecenderungan tertentu yang menimbulkan masalah, kita berikan solusi atas masalah itu dan solusi itu bisa digunakan tidak hanya di satu tempat atau satu lokasi kita dalam penelitian, tetapi di semua tempat, di semua lokasi. Itu penelitian induktif. Jadi hasil penelitiannya bermanfaat lebih luas. Nah, biasanya metode ilmiah dengan menggunakan pendekatan atau dengan menggunakan pola pikir induktif ini lebih mendalam dibandingkan dengan penelitian deduktif. Sedangkan penelitian deduktif ini diambil dari kesimpulan yang umum menjadi satu kesimpulan yang bersifat khusus. Jadi berdasarkan pada misalnya teori-teori tertentu yang bersifat umum yang kita jadikan dasar di dalam penelitian, tapi kemudian kita gunakan kesimpulan umum tadi ya atau teori yang sudah mapan biasanya untuk dapat memecahkan permasalahan yang bersifat khusus, sehingga hasilnya pun hanya digunakan di objek yang khusus tadi. Baik, selanjutnya tugas ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah, ada beberapa tugas ya. Yang pertama, mengadakan deskripsi. Ini menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Ya. Yang kedua, menerangkan. Artinya menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa atau gejala. Yang ketiga, menyusun teori, mencari dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan yang lain atau hubungan peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Nah, inilah tugas ilmu pengetahuan dan penelitian. Mengadakan deskripsi, ya ini biasanya hasil dari satu penelitian lebih bersifat deskriptif. Nah, yang kedua menerangkan, lebih bersifat eksplanatori ya biasanya, dan yang ketiga menyusun teori. Nah, ini lebih bersifat grounded biasanya, mendalam. Nah, jadi pengetahuan dan penelitian ini memiliki tugas tiga ini. Nah, tidak kemudian salah satu di antara tiga ini yang paling penting, tidak, tapi memang tiga-tiganya menjadi tugas satu ilmu pengetahuan dan penelitian, atau dalam bahasa yang sederhana, tiga-tiganya merupakan tugas dari hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, yang keempat, membuat dugaan atau hipotesis. Nah, yang kelima, melakukan pengendalian. Nah, ini berarti ada tambahan, tidak hanya tiga, ya, ada bahkan 5. Ya, yang keempat, membuat dugaan, yaitu membuat perkiraan atau estimasi dan proyeksi, menerangkan mengenai peristiwa-peristiwa yang
akan terjadi atau gejala-gejala yang akan muncul. Nah, kemudian yang kelima, melakukan pengendalian, yaitu melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Baik, 5 hal tadi ya, ini merupakan tugas dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Selanjutnya kita ingin mengetahui apa itu penelitian. Nah, ini ya, penelitian. Nah, penelitian merupakan kegiatan untuk mendapatkan fakta atau prinsip-prinsip, ya, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian maupun pengembangannya suatu pengetahuan. Ini ya, dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, saya kira ini sudah kita pahami ya. Inilah penelitian. Tujuan penelitian menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari satu pengetahuan bersifat eksplorasi, menguji kebenaran atas fakta, prinsip atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada, verifikasi, mengembangkan fakta, prinsip, produk dari satu pengetahuan yang sudah ada atau pengembangan. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini dapat disebut sebagai daur hidup penelitian. Ya, jadi mulai dari eksplorasi, verifikasi, pengembangan, ini terus berputar. Nah, ini atau disebut sebagai daur hidup penelitian. Nah, kenapa kemudian penelitian itu bersifat berkelanjutan? Karena antara satu penelitian dengan penelitian yang lain yang telah dilakukan oleh seorang peneliti tidak dapat dikatakan final. Ya, kita tahu ya, hakikat sebuah kebenaran di dunia itu bersifat relatif. Ya, artinya ketika kita mengklaim atau menjustifikasi satu penelitian kita benar, sesungguhnya kebenaran dari penelitian kita bersifat relatif. Nah, untuk itu kemudian banyak peluang dari para peneliti yang lain untuk mengkaji kembali hasil temuan-temuan penelitian kita yang kemudian kita eksplorasi kembali, kita verifikasi kembali, kita kembangkan kembali. Nah, inilah yang disebut sebagai daur hidup penelitian. Nah, dengan adanya daur hidup penelitian maka dinamika penelitian menjadi semakin berkembang. Nah, selanjutnya kita sebagai seorang peneliti di sini apa yang perlu kita siapkan, ya, apa yang perlu kita miliki untuk dapat melakukan penelitian secara benar. Nah, yang pertama kebutuhan mendasar kita adalah kemampuan di dalam keilmuan kita. Nah, peneliti memiliki kemampuan di bidang ilmu tertentu. Nah, kita hidup di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam. Berarti sudah jelas bahwa keilmuan kita di bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Nah, dengan demikian ketika kita akan melakukan penelitian maka kerangka dasar di dalam pengetahuan yang kita miliki harus dapat disesuaikan atau harus dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian kita. Ketika itu berfungsi berarti di dalam diri seorang peneliti telah mencukupi salah satu dari kebutuhan dasarnya, yaitu mumpuni di dalam keilmuan yang dimilikinya. Nah, karena keilmuan tersebut berfungsi di dalam memecahkan masalah yang diteliti.
Kemudian yang kedua adalah masalah. Nah, jadi permasalahan yang akan diteliti. Ini sudah jelas ya, tadi di awal sudah kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah sumber daya pendukung. Ya, tentu banyak sumber-sumber daya yang mendukung. Ada biaya, ada tenaga, ada waktu, serta sarana atau fasilitas dalam mendukung terlaksananya penelitian, atau lebih spesifiknya mendukung tercapainya data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Nah, ini tahapan penelitian secara umum: mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, penelusuran pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpulan hasil. Nah, ini sama hanya dengan tahap-tahap di dalam kegiatan atau metode ilmiah tadi. Ya, tentu berkorelasi dengan tahapan di dalam penelitian secara umum. Kemudian kebutuhan dasar yang lain adalah metodologi penelitian. Nah, ini peneliti harus menguasai di dalam bidang metodologi penelitian. Maka kemudian mulai dari jenjang S1 mahasiswa sudah dibekali salah satu ilmu yang spesifik atau ilmu alat tentang metodologi penelitian, di mana tujuan dari metodologi penelitian ini mahasiswa dapat memahami sekaligus menggunakan berbagai teknik-teknik di dalam penelitian yang dilakukannya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah etika. Nah, etika penelitian. Nah, meskipun pembahasan ini adalah pembahasan yang terakhir, tetapi ini menjadi kunci ya, di dalam mempertahankan bangunan sebuah penelitian atau bangunan dari ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan dapat bermanfaat ketika disusun melalui nilai-nilai etika. Ya, termasuk etika di dalam penelitian itu sendiri. Ya, di dalam penelitian ya, beberapa etika yang kita anut ya, seperti etika atau norma sopan santun. Ini utamanya ketika kita melakukan kegiatan di lapangan melibatkan banyak masyarakat. Yang kedua, norma hukum. Nah, jadi kita sadar bahwa kita melakukan satu penelitian ini tidak sekedar untuk memenuhi tugas dan kewajiban sebagai seorang peneliti, tetapi juga kita bertanggung jawab terhadap kontribusi terhadap keilmuan yang kita miliki. Konsekuensinya jelas ya, ketika kita ingin memberikan kontribusi, kita tahu konsekuensi hukum atas kontribusi yang kita berikan ya. Dengan cara yang jujur berarti tentu kontribusi yang kita berikan sangat baik ya, menjadi baik. Tetapi kalau kita tidak jujur dengan proses penelitian yang kita lakukan misalnya, maka tentu konsekuensi hukumnya juga ada sanksi-sanksi yang akan kita terima. Yang ketiga adalah norma moral. Nah, jadi etikat dan kesadaran yang baik serta jujur dalam melakukan satu penelitian ini adalah nilai moral. Nah, beberapa contoh pelanggaran etika di dalam penelitian ya, manipulasi data, penyalahgunaan data, penggunaan data tanpa izin, publikasi tanpa izin ya, tidak merahasiakan sumber data yang seharusnya dirahasiakan, ini utamanya dengan informan, tidak menghormati responden, menjiplak atau plagiasi, tidak menyusun laporan hasil penelitian secara baik. Nah, ini beberapa contoh di dalam pelanggaran etika penelitian. Tentu kita harus melakukan sebuah komitmen ya, atau melatih untuk memberikan etika yang baik dalam bentuk komitmen yang tinggi ya, di dalam melakukan satu penelitian. Jika tidak mampu
untuk berkomitmen ya, untuk menjunjung etika penelitian yang baik, tidak perlu kita harus melakukan penelitian ya, tidak perlu repot-repot ya. Nah, itulah pilihan-pilihan di dalam kita ya, atau dalam bertanggungjawabkan diri kita sebagai seorang akademisi ya, sebagai seorang peneliti. Nah, inilah teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dari kuliah kita, yaitu metodologi penelitian. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, untuk kemudian pada tahapan berikutnya kita akan mampu untuk menerapkan ya, apa yang sudah kita pahami. Dan tentunya sebagai pengantar ini agar kita dapat memahami, dapat terbuka cakrawala pemikiran kita tentang apa sesungguhnya penelitian itu. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan penjelasan-penjelasan pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.